Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan aku di Lali Setiawati channel. Teman-teman, gimana kabar teman-teman hari ini? Saya doakan teman-teman semua sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, diperlancar semua urusan. Amin ya robbal alamin. Ini teman-teman ya, aku mau sekali lagi aku mau curhat atau sharing atau apa ya, mengenai kesehatanku selama ini yang teman-teman belum ketahui, atau mungkin teman-teman juga penasaran yang sudah menyaksikan vlog aku sebelumnya mengenai aku yang selama ini mondar-mandir ke rumah sakit. Gini teman-teman ya, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf sekali. Tanpa teman-teman ketahui, dan saya pun juga kaget. Saya sendiri aja kaget. Saya sendiri aja nggak menyadari. Karena selama ini aku nggak pernah mengalami gejala sakit apapun. Kalau masalah batuk sudah terbiasa. Gini temannya, ceritanya itu Desember kemarin, Desember, Januari, Februari, Maret, April, dan sekarang Mei, udah 6 bulan. Sebenarnya Desember kemarin itu aku tanpa sengaja aku menemukan sebuah benjolan di payudara aku kanan. Selama 6 bulan aku merahasiakan. Aku gak berani cerita ke anak-anakku, ke keluarga, ke suami. Aku gak sanggup. Aku takut mereka down. Dan selama itu juga aku siang malam menangis darah. Aku kalau malam mempersiapkan dagangan, aku bangun pagi bikin gorengan. Jam 9 aku berangkat ke warung, aku buka warung. Jam 11 aku pulang. Setelah pulang aku seperti biasa belanja, nyampe rumah pulang jam 12, kadang lanjut goreng kacang, goreng kerupuk, goreng tahu. Itu sudah menjadi rutinitasku. Tapi tanpa teman-teman sadari, tanpa teman-teman ketahui, sebenarnya aku menyimpan sebuah rahasia besar bahwa aku menemukan sebuah benjolan. Dan di ujungnya, dari akhir cerita hari raya kemarin, pas saya itu berlebaran di rumah temen, tepatnya di Troloyo Mojokerto sana, Trowulan. Tiba-tiba saya tuh merasakan nyeri sengkring gitu. Di situ saya takut. Di situ saya ngomong ke teman saya, oh iya mohon maaf teman, sebelumnya gini, setelah saya menemukan benjolan itu sekitar dapat 3 bulan atau 2 bulan mungkin, saya memanggil putra saya, Mas Wiki, ke kamar. Saya ngobrol bahwa mama menemukan sebuah benjolan. Mama takut mati, takut mati. Jujur teman-teman, saya sudah, pikiran saya sudah buruk, negatif aja, udah pasti si A gitu, maksudnya pasti ini gitu. Waktu itu putra saya memegang tangan saya, dia bilang, mama jangan ngomong gitu, aku gak sanggup, aku belum siap tanpa mama. Betapa hancurnya aku. Terpaksa aku memberitahu putraku
Waktu itu putriku adik Vika masih kuliah di Malang. Terus bulan depannya adik Vika datang. Terpaksa juga aku kasih tahu, Vika, mama ada benjolan di sini. Adik Vika juga menangis, diem gitu. Dia bilang, mama jangan berpikiran negatif, mama harus positive thinking, mama harus semangat, mama harus berdoa. Memang waktu itu aku belum mengetahui apa, karena aku belum berani speak up. Aku juga belum berani terbuka, aku juga belum ke dokter. Akhirnya pas hari raya, tepatnya hari raya kedua, saya silaturahmi ke rumah teman, sahabat, saudara. Di situ saya merasakan nyeri sengkring gitu. Terus di situ saya cerita. Terus akhirnya suami tahu. Terus saya pulang dari silaturahmi hari raya lebaran itu, pas mudik saya nyampe rumah cerita anak. Hari raya pas tanggal 15 kan masih hari Senin, masih libur bersama. Baru hari Selasa saya beranikan diri untuk ke puskesmas terdekat. Selama ini ketakutan saya, nggak berani speak up. Jujur, saya berpikiran gini, saya takut biaya, karena waktu itu aku nggak punya BPJS. Dulu punya, tapi kan BPJS yang dulu bapaknya kerja dan sudah resign, nggak saya lanjut seperti itu. Saya takut dengan biaya, saya takut dengan anak saya down, saya takut karena putri saya adik Vika kuliahnya tinggal sebentar lagi sudah lulus. Makanya saya takut dengan semua itu gitu. Terus akhirnya saya beranikan diri kontrol di puskesmas. Di puskesmas bilang kalau iya Bu, ada benjolan. Saya menemukan benjolan sebelah kanan. Kalau saya, iya Bu, ada benjolan. Saya menemukan benjolan sebelah kanan. Kalau saya, terus dokternya bilang ada benjolan kanan. Katanya kiri ada. Bagaikan disambar petir. Waktu itu saya nggak percaya. Terus saya dikasih rujukan ke rumah sakit Petro untuk menemui dokter bedah. Saya lanjut ke rumah sakit Petro Kimia Gresik ya. Di situ saya menghadap dokter bedah. Dokter bedah memberi rujukan untuk di USG. Minggu depannya saya ikuti prosedur itu di USG. Saya ambil hasil USG, saya bawa ke dokter bedah lagi. Dokter bedah mengatakan benjolan cuma ada di kanan. Alhamdulillah. USG hasilnya juga di sebelah kanan aja. Alhamdulillah. Cuma dari hasil USG, dokter bedah memberi rujukan saya, Ibu ini harus dibiopsi. Apa itu biopsi, dok? Saya nggak tahu. Biopsi harus diambil sampel cairan dari benjolan itu untuk menentukan ganas atau jinanya. Ibu saya rujuk ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu di rumah sakit di RSUD Ibnu Sina, Gresik Kota. Saya bawa rujukan itu. Tapi sebelumnya saya tanya informasi ke yang bagian laboratorium, Mbak, nanti biopsi sakit tidak, dibios tidak dibios Bu. Ya itu pun saya sudah takut. Akhirnya tiba saatnya, minggu depannya saya berangkat ke rumah sakit Ibnu Sina Gresik untuk menjalani tes biopsi di laboratorium. Di sana saya disuruh telentang. Benar saja memang nggak dibius. Sakit, memang sakit. Saya diambil cairan 2 kali. Dalam hati saya kalau sampai 3 kali saya mau lari, nggak kuat. Untung alhamdulillah cuma diambil 2 suntikan. Sakit memang karena kan itu diambil, cairannya disedot. Singkat cerita, di situ dibilang, Ibu minggu depan ambil hasil di lab, tapi di rumah sakit kembali di Petro. Iya dok. Tiba saatnya minggu depannya lagi saya ambil hasil biopsi. Setelah itu saya menghadap dokter bedah saya.
Apa yang saya takutkan selama ini terjadi, teman-teman. Apa yang saya takutkan terjadi. Tiba saatnya giliran saya dipanggil. Saya masuk ke ruangan dokter bedah saya. Dokter bedah saya mengatakan, saya bilang, "Dok, ini hasil biopsi." Dibuka sama dokter. Dokternya bilang, "Ibu, kabar buruk, ganas." Saya bilang, "Apa, Dok?" "Ganas, Ibu, ganas." Saya langsung down. Badan saya lemas. Saya menangis di depan dokter. Dokter bilang, "Silakan Ibu menangis. Berat memang Ibu, berat. Ibu silakan menangis." Setelah itu dokter bilang, "Ibu, saya kasih rujukan ke rumah sakit yang lebih besar di Surabaya. RSAL, Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya. Ibu besok ke rumah sakit Surabaya ya, RSAL. Untuk dia segera masektomi." "Apa itu masektomi, Dok?" "Pengangkatan payudara. Dan Ibu harus menjalani kemo." Saya down. Saya kaget, saya gak kuat menerima kenyataan ini. Begitu mengejutkan, begitu mendadak, begitu tiba-tiba. Karena selama ini aku gak merasakan sakit apa-apa. Selama ini aku gak merasakan gejala apa-apa. Teman-teman semua tahu, aku selalu beraktivitas jualan, aku selalu ceria seperti ini. Tapi siapa tahu ternyata selama ini aku terkena kanker ganas payudara. Jujur teman-temannya, sebagai manusia, aku memang banyak salah, banyak dosa. Mungkin dengan kesakitanku ini akan menghapus dan menggugurkan semua dosa-dosaku. Aku ikhlas, aku ridho. Diangkat payudaraku. Aku juga sadar, cepat atau lambat, mahkota kesayanganku ini akan rontok dan aku akan botak, aku gundul. Aku ikhlas, ya Allah. Biar aku gak punya payudara, biar aku rambutku botak. Yang penting aku nanti sehat walafiat, aku panjang umur. Diangkat dan dibersihkan penyakitku sama Allah. Jujur, aku gak sanggup menerima kenyataan ini. Bagaimana dengan putra-putriku? Mas Vicky belum menikah, adik Vika sebentar lagi mau lulus kuliah. Sudah dalam bayangan aku jauh-jauh, habis ini aku bahagia. Tinggal menikmati putra-putriku sukses semuanya. Tapi siapa tahu di luar dugaan Allah lebih sayang kepadaku. Bertubi-tubi aku diuji.
bertahun-tahun menjadi tulang punggung keluarga, bertahun-tahun menafkahi keluarga, bertahun-tahun mencari nafkah, mencari rezeki, bekerja. Dan aku divonis kanker ganas di saat hari ulang tahunku. Pas Mei ini adalah bulan kelahiranku. Ya Allah, ya Tuhan, aku terima semua ini sebagai ujian hidupku. Akan kujalani dengan tabah, dengan sabar dan ikhlas takdir hidup ini. Semoga diangkat penyakitku. Semoga setelah ini sehat walafiat, panjang umur, biar aku bisa menyaksikan putra-putriku tumbuh dewasa menjadi manusia yang sukses, bahagia, punya anak cucu cicit sampai aku tua renta. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, mohon doanya ya teman-teman. Doakan aku semoga dalam menjalani operasi besok sukses, berhasil, diangkat semua penyakitku sama Allah, diampuni segala dosa-dosaku. Mohon maaf teman-teman ya, kalau aku curhat cerita sharing semua ini, bukan aku menjual kesedihan, tapi aku harus jujur kepada subscriberku, teman-teman setiaku, biar aku lebih semangat lagi, biar aku banyak yang mendoakan, banyak yang memberi support, dan juga bisa menjadi teman-teman menjadi lebih menjaga kesehatan teman-teman ya. Periksa diri, sadari diri. Kalau menemukan sesuatu yang tidak beres, seperti saya menemukan benjolan, jangan tiru saya, salah menyembunyikan. Harus berani speak up, harus berani jujur ke keluarga, segera datang ke dokter, biar dapat penanganan yang lebih cepat. Semoga saya belum terlambat teman-teman ya. Doakan saya teman-teman ya. Sekali lagi, doakan saya, dukung saya, support saya, biar saya semangat menghadapi ujian berat ini. Terima kasih banyak teman-teman ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau selama ini saya punya salah pada teman-temanku di luaran sana. Saudaraku yang jauh di Ponorogo, ada yang di Jember, ada yang di Lumajang, adik Agus, Bu Leti yang di Lumajang sana. Mohon maaf kalau selama ini aku belum sempat silaturahmi, dan sekarang aku menghadapi sakit seperti ini. Mohon maaf. Insya Allah hari Senin aku akan menjalani. Aku belum tahu jadwal operasiku kapan, tapi aku sudah dapat rujukan harus segera ke sana. Terima kasih banyak teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Makasih banyak teman-teman ya, doakan saya. Kasih semangat saya, biar saya lebih semangat menerima ujian ini. Jangan takut menghadapi semua ini. Manusiawi takut, saya pun takut. Saya bilang jangan takut, tapi saya sendiri juga takut. Tapi bagaimanapun, ini sudah garis takdir saya. Harus saya jalani dengan tabah, dengan ikhlas, dengan sabar. Terima kasih banyak teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.